Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, masih bersama kami Sukamto Sastro Dimejo. Di session hari ini kita akan bahas tentang membangun mental yang baik. Ya, membangun mental yang baik. Baik, setiap orang punya karakter, setiap orang punya kepribadian. Ada orang yang mengatakan itu mental, ada yang berkata watak. Nek orang Jawa bilang watak wantu, nah gitu. Watak atau karakter. Nah, apakah karakter itu datang dari lingkungan, dari faktor internal dirinya sendiri, atau juga disebabkan karena yang lain? Sebenarnya apa itu watak? Pemahaman kita watak mungkin barangkali bisa menyamakan persepsi, bisa diartikan karakter, bisa diartikan cara ya mensikapi ketika ada masalah yang muncul. Ada juga yang mengatakan watak adalah pribadi ya, yang terwujud dalam perilaku, lesan, perbuatan, itu yang watak. Ada yang mengatakan watak itu adalah pola pikir, ya, pola mental, ya, pola bicara atau lesan, dan pola aktivitas. Itu yang menunjukkan karakter seseorang. Maka seseorang dikatakan baik atau buruk bergantung karakter atau wataknya. Ya, maka seringkali ketika kita melihat ukuran baik seseorang itu bisa juga ditanyakan kepada temannya, pada kawannya, pada rekan kantornya, ya, sehingga karakternya baik atau buruk. Nah, bagaimana kalau seseorang itu ingin punya mental dan karakter yang baik? Apakah serta-merta sekedar membaca buku atau serta-merta mendengarkan tausiah? Nah, mari kita cermati. Yang pertama, yaitu kemauan seseorang. Kalau seseorang ingin merubah pribadinya menjadi pribadi yang berkarakter baik, maka dia harus punya kemauan. Ada yang belajar tentang motivasi diri, ada yang belajar tentang seminar karakter, ada yang terlibat di dalam kegiatan itu pelatihan attitude atau sikap mental. Jadi paling tidak diawali dari dirinya sendiri. Ada kemauan untuk merubah mindset kita. Ya, ketika pribadi kita masih kurang baik, ya mari kita rubah menjadi baik. Kalau pribadi kita kurang sempurna, mari kita rubah menjadi lebih sempurna. Bukan diam, bro. Karena apa? Hidup ini harus berubah, harus tumbuh dan berkembang. Kalau hidup itu tidak berubah, maka hidup itu rugi. Karena apa? Stagnan. Ya. Jadi yang pertama adalah kemauan seseorang. Yang dua, butuh figur. Jadi ketika seseorang mencoba gandrung dengan figur tertentu, misalnya seorang remaja gandrung dengan figur seorang bintang film, maka yang terjadi, dia akan selalu mengacu dan menjadikan acuan bahwa public figure tadi pasti akan diikuti. Ya. Jadi seseorang kadangkala mengikuti apa yang dia senangi, mengikuti apa yang dicintai, mengikuti apa yang menjadi teladan. Maka konsep Muslim adalah Rasulullah itu adalah uswah yang paling baik. Rasulullah itu adalah teladan bagi umat. Maka ketika itibanya itu Rasulullah, dipastikan ya minimal ada kebaikan, minimal menuju kepada kesempurnaan. Begitu. Tetapi bagaimana Pak? Boleh nggak Pak ngefan artis? Monggo. Bisa saja ya. Misalnya ngefan pada Ruri Republik, mungkin ngefan pada Fahri Hamzah misalnya ketika politik, atau ngefan kepada Bapak Presiden kita Bapak Jokowi, atau ngefan kepada Ibu Megawati, atau ngefan pada tokoh politik kita misalnya Pak SBY, nah misalnya.
monggo itu dikembalikan pada pribadi masing-masing. Sehingga ketika seseorang sedang ngefan, sedang suka, maka paling tidak dialektikanya mengikuti, pola pikirnya cocok, ya, mungkin mindsetnya cocok. Misalnya Rocky Gerung itu seorang tokoh, pengamat, bahkan tokoh kritikus, ya, disukai. Karena apa? Dia menggunakan dialektika yang luar biasa. Maksudnya luar biasa, berani mengkritik siapapun dengan dalih menggunakan kekuatan argumen, bukan sentimen. Nah, itu pun punya masa tersendiri, punya public figure sendiri. Nah, ya, jadi masih banyak seperti misalnya Iwan Fals, M.H. Ainun Najib, ya. Sehingga M.H. Ainun Najib pun banyak pengikutnya, banyak fannya, banyak orang yang mindsetnya sama, ya, mindsetnya sama, sehingga dia sempat melahirkan Kiai Kanjeng yang punya komunitas. Dengan komunitasnya dia bisa menebarkan kebaikan dengan cara budaya dan dakwah. Itu yang terjadi. Nah, jadi mengikuti pola figur seseorang boleh-boleh saja. Yang penting tidak keluar dari regulasi hukum, tidak melanggar syariat-syariat Allah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga maksud kami, ya, butuh lingkungan yang sehat. Maksudnya apa? Ya, untuk merubah karakter seseorang ketika dirinya masih lemah, attitude-nya kurang baik, jangan masuk di komunitas yang buruk. Komunitas yang melemahkan, komunitas yang menyakiti, komunitas yang menghancurkan, jangan. Dia harus mencari komunitas yang positif, yang mendukung pada perubahan. Kami ulang, seseorang harus mencari komunitas yang baru, yang mendukung pada perubahan, yang mengarah pada sesuatu yang positif. Jika tidak, bisa dipastikan tidak dan kurang berhasil. Ya. Oke, yang ketiga. Yang keempat, butuh pembimbing, ya. Bisa kiai, bisa tokoh spiritual, bisa ustadz. Jadi untuk merubah karakter diri seseorang yang masih labil, yang belum istiqomah, butuh pembimbing. Misalnya dia harus taklim secara rutin, dia harus menerima tarbiyah rutin. Ketika ada perilaku, pemikiran yang salah, akan diingatkan pembimbingnya atau kiainya atau ustadznya. Jadi untuk merubah dirinya sendiri, kadang seseorang butuh pendampingan. Ya. Ada yang mengatakan mursyid, ada yang mengatakan guru, ada yang mengatakan kiai atau ustadz. Ya. Jadi figur pendamping inilah yang akan merevolusi pribadi kita. Paling tidak melakukan evolusi perubahan dari pribadi yang jelek menuju pribadi yang baik, begitu. Loh, apa sih pribadi yang jelek? Banyak, misalnya. Contoh, orang yang suka mengeluh, orang yang suka protes, orang yang suka marah. Misalnya orang yang menjadi anti sesuatu yang positif. Anti positif itu kan negatif. Ya, ada yang antagonis gitu. Nah, makanya itu dirubah dari pikiran-pikiran negatif, dari pikiran-pikiran yang kurang baik menuju pikiran-pikiran yang positif. Itu yang terjadi. Jadi ketika seseorang ingin hijrah, dia harus berubah, begitu. Baik, kemudian apa lagi? Ya, butuh materi untuk hijrah. Maksudnya, ya, orang kalau misalnya begini, aku itu kurang baik, kurang baiknya di mana? Jadi materi hijrah itu adalah materi di mana seseorang menuju proses kebaikan pasti ada standar orang baik. Nah, ada penilaian, apa itu orang baik? Jujur, komitmen, tekun, tidak menipu, istiqomah, berpikiran positif, suka ta'awun, menolong orang lain, semangat gotong royong, ada aspek kekeluargaan. Jadi banyak variabel. Jujur, bicara amanah, tidak khianat atau terpercaya. Nah, inilah. Jadi konsep-konsep baik. Ya, bahasanya paradigma budi luhur. Nah,
Ada yang mengatakan cabang-cabang iman. Jadi intinya kita harus butuh materi tentang kebaikan. Ada yang menggunakan buku-buku misalnya berpikiran positif. Ada yang menggunakan buku konsep kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Mungkin ada yang menggunakan acuan Bukhari dan Muslim. Ada yang menggunakan acuan Riyadhus Shalihin dan segala macamnya. Ada yang menggunakan acuan Bulughul Maram. Ya. Ada yang menggunakan kitab hikam sebagai acuan. Kenapa? Agar lebih dalam di dalam pendalaman hakikat hidup dan kehidupan. Jadi intinya butuh materi hijrah. Kemudian yang keenam, istiqomah di dalam bangkitnya rohani kita. Istiqomah di dalam hijrah. Istiqomah di dalam kebaikan. Jadi apapun teorinya, apapun konsepnya, kalau tidak dijalankan dengan istiqomah, tidak akan berjalan. 1001 teori itu nggak ada nilainya kalau seseorang itu hanya teori doang. Maka saya katakan 100 teori kalah dengan satu aplikasi. 100 teori konsep kalah dengan satu pelaksanaan. Karena apa? Setiap aplikasi, setiap pelaksanaan akan memunculkan ide-ide kreatif lainnya. Dan munculkan ide-ide baru lainnya. Maka saya katakan, jadilah orang yang kreatif. Bisa dipastikan orang kreatif tadi akan menerima banyak hal. Orang yang kreatif tadi akan menemukan ide-ide jenius. Nah, ide jenius itu muncul ketika seseorang mengamalkan ilmu. Maka orang Jawa, ilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, maksudnya apa? Ilmu itu akan berjalan dengan dijalankan. Ya, maka iman itu harus ya. Diikrarkan lisan, ya. Diamalkan dalam perbuatan, oke. Jadi kata kuncinya 1000 saran, 1000 nasihat, ya. Petuah-petuah dari kitab suci. Kalau tidak diaplikasikan, tidak akan menemukan rahasia-rahasia hikmah di dalamnya. Ya. Oke, saya pikir itu kawanku. Jadi ada 6 hal untuk membangun mental yang baik. 1, tadi kemauan seseorang sendiri. 2, butuh figur yang dipercaya. Yang 3, butuh lingkungan yang sehat atau komunitas yang sehat. Majelis-majelis taklim, halaqah-halaqah kecil harus diikuti. Kemudian butuh pembimbing atau ustadz atau ya tokoh spiritual. Kemudian yang 5, butuh materi hijrah. Artinya apa sih konsepnya hijrah kayak apa sih? Jadi konsep baik itu kayak apa sih? Gitu. Kemudian istiqomah di dalam bengkel rohani. Maksudnya apa? Ketika kita dalam perbaikan rohani, maka kita harus lakukan secara istiqomah. To be continue atau terus-menerus. Semoga ada manfaatnya hari ini. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjauh Channel. Berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.